Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Anak-anak, hari ini kita mulai belajar bab 7 lingkaran yang berfokus pada submateri yang pertama, yaitu mengenal lingkaran, menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, serta menentukan panjang busur dan luas lingkaran. Sebelum Ibu menjelaskan materi lebih dalam, Ibu ingatkan jangan lupa kalian perhatikan video penjelasan berikut ini dengan seksama dan baik. Serta jangan lupa materi kali ini dicatat di buku catatan matematika kalian. Kompetensi dasar pada materi kali ini berfokus pada KD 3.7 dan 4.7. Sedangkan tujuan pembelajaran pada materi hari ini, setelah mempelajari, siswa diharapkan mampu mengamati unsur-unsur lingkaran. Yang kedua, anak-anak mampu mengkritisi atau menalar hubungan antara unsur lingkaran. Yang ketiga, anak-anak mampu menemukan rumus menentukan panjang busur lingkaran. Yang keempat, anak-anak mampu menemukan rumus untuk menentukan luas juring lingkaran. Mengenal lingkaran. Lingkaran itu berupa kurva tertutup. Perhatikan gambar berikut. Dan terdapat titik pusat berada di tengah-tengah lingkaran. Nama lingkaran sesuai dengan titik pusatnya. Titik pusatnya kita beri P, artinya lingkaran itu bernama lingkaran P. Unsur-unsur lingkaran yang berupa garis. Yang pertama, busur. Busur adalah kurva lengkung yang berhimpit dengan lingkaran. Jadi, kurvanya adalah atau busurnya adalah busur AP ini. Yang kedua, jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pada lingkaran, titik A dengan titik pusat. Jadi OA ini adalah jari-jari. Yang ketiga, diameter. Ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Ada titik A dan titik B. Ini kita hubungkan dan melalui titik pusat. Itu diameter. Yang keempat, ada tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Menghubungkan titik A dan titik B. Itu adalah tali busur. Bedanya dengan diameter, diameter melalui titik pusat, sedangkan tali busur tidak melalui titik pusat. Jadi inilah adalah tali busur AB. Yang melengkung itu namanya busur AB. Yang kelima ada apotema, ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada tali busur dan tegak lurus dengan tali busur, atau pada gambar adalah garis OC. Ini adalah apotema. Unsur-unsur lingkaran yang berupa luasan. Yang pertama ada juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Ada jari-jari OA, ada jari-jari OB.
Dan ada busur AB. Ada busur AB juga. Pada daerah minor, ini adalah daerah yang luasannya lebih kecil, itu minor. Jika luasannya lebih luas atau lebih banyak, itu dinamakan daerah mayor, sama-sama juringnya. Jika pada sebuah soal tidak menyebutkan daerah minor maupun mayor, maka yang ditanyakan untuk mencari juring adalah daerah minor yang dipakai. Kedua, ada tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Jadi pada gambar ada tali busur AB dan busur AB. Luasannya yang lebih kecil itu dikatakan daerah minor. Luasan yang lebih besar itu adalah daerah mayor. Jika kalian menemukan soal untuk mencari tembereng, tidak menyebutkan daerah minor maupun mayor, maka otomatis soal itu yang diinginkan adalah untuk menghitung daerah minor, seperti pada juring. Artinya, mencari luasan daerah yang lebih kecil atau minor. Yang ketiga ada sudut pusat. Sudut pusat itu terbentuk dari dua sinar garis serta titik sudut berhimpit dengan titik pusat lingkaran. Ada sinar garis OA dan ada sinar garis UB. Membentuk sebuah sudut. Dan titik pusatnya berhimpit di titik pusat. Titik sudutnya berhimpit di titik pusat lingkaran. Jadi inilah yang dikatakan daerah atau sudut pusat. Menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Sudut keliling itu adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur dan titik pusatnya berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran. Ini adalah tali busur yang menghubungkan antara dua titik pada lingkaran. Ada ini titik C misalnya, CA dan CB ini tali busur. Bedanya dengan sudut pusat. Sudut pusat alfanya atau sudutnya berada di pusat sini. Sedangkan keliling, pusatnya berada di lingkaran, titik pusatnya. Itu adalah sudut keliling. Hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Seperti pada gambar, ada sudut pusat AOB. AOB, daerah ini, menghadap busur AB. Lalu ada sudut keliling ACB. Ini sudut keliling juga menghadap busur AB. Sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Maka berlakulah menggunakan rumus sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, atau sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Jadi semisal sudut kelilingnya adalah 30 derajat, maka sudut pusat di sini 2 kalinya sudut ini, 2 kali 30 adalah 60. Sesuai dengan rumus ini. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Jadi sudut pusat besarnya 2 kali lipat dari sudut keliling. Asalkan syaratnya memenuhi, yaitu menghadap busur yang sama. Ada sebuah contoh soal, ada sudut pusat AOB dan ada sudut keliling ACB.
yang memiliki sudut besarnya 30 derajat. Tentukan besar sudut AOB. Kita tahu jika menghadap busur yang sama, AOB menghadap busur AB, ini sudut pusatnya, lalu ACB membentuk sudut 30, sudut kelilingnya juga menghadap busur yang sama AB, maka berlaku rumus besar sudut AOB sama dengan 2 kali dari besar sudut ACB, yaitu sudut lingkaran. Sama dengan 2 kali besar sudut ACB-nya 30 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi besar sudut AOB atau sudut pusatnya adalah 60 derajat. Menentukan panjang busur. Panjang busur itu adalah yang dicari adalah ini, garis lengkung AB ini yang kita cari. Panjangnya berapa? Caranya adalah alfa membentuk sudut berapa pada daerah minor atau luasan yang lebih sempit, membentuk sudut berapa? Alfa per 360 derajat, karena satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat dikali keliling lingkaran. Jika mencari panjang busur, maka kita menggunakan rumus keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu kita tahu 2 kali pi kali r, atau bisa pi kali diameter. Berikutnya, menentukan luas juring. Rumusnya adalah alfa per 360 derajat. Kita mencari luas juring, artinya luasan daerah minor yang lebih sempit. Ini ya yang kita cari. Membentuk sudut alfa per 360 derajat kali luas lingkaran. Karena kita bicara tentang luas, maka kita gunakan rumus luas lingkaran. Jadi rumus luas lingkaran ini bisa diganti dengan 2 pi r kuadrat. Mohon maaf, pi r kuadrat bukan 2. Luas lingkaran. Saya ulangi lagi, bedanya dengan mencari panjang busur. Kalau mencari panjang busur, maka alfa per 360 dikali keliling lingkaran. Jika mencari panjang busur. Jika kita mencari luas juring, maka yang digunakan rumusnya adalah pi per 360 derajat tetap sama, namun dikalinya dengan luas lingkaran. Luas lingkarannya bisa kita ganti dengan pi r kuadrat. Contoh soal, ada gambar lingkaran, ada bangun, di dalam lingkaran ada bangun AMUN. Diketahui besar sudut MAN, ini besar sudutnya adalah 120 derajat. Tentukan MUN. Di sini tidak mengatakan minor atau mayor, maka otomatis yang ditanyakan adalah daerah yang luasannya lebih sempit. MUN, daerah ini dengan ini, lebih sempit ini. Jadi inilah yang dicari. Maka penyelesaiannya adalah diketahui MAN, ini adalah 120 menghadap busur NM. Sedangkan sudut pusat MON pada daerah mayor ini juga menghadap busur yang sama MON. Jadi besar sudut MON yang mayor itu sama dengan 2 kali sudut keliling M sudut MAN. Jadi sama dengan 2 kali 120 derajat. Ingat ya, yang daerah mayor bukan yang minor. Kita cari yang mayor dulu. Sama dengan 240 derajat. Setelah kita tahu daerah mayor, berarti
kita bisa mengetahui daerah minor atau N ini yang kita cari. Kita tahu satu lingkaran penuh ini adalah 360 derajat. Artinya 360 diambil daerah mayornya adalah 240. Maka daerah minornya adalah N-nya sama dengan 120 derajat. Jadi besar sudut MUN sama dengan 120 derajat. Yang ini jawabannya. Kenapa harus mencari menggunakan mayor bukan minor? Karena kita harus mencari sudut MAN ini menghadap busur MN. Sudut pusat mana yang menghadap busur yang sama? MN adalah sudut pusat yang bagian mayor yang lebih luas. Kita cari dulu, setelah ketemu baru kita bisa mencari daerah minornya. Paham ya anak-anak ya? Sekian penjelasan dari Ibu. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Mohon maaf jika ada salah tulisan atau salah ucapan pada penjelasan materi kali ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.